Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan berjumpa lagi dengan saya Nur Soleh selaku dosen pembimbing manajemen lintas budaya. Kuliah kali ini kita akan ngebahas tentang culture shock ataupun gegar budaya. Mungkin kita pernah mengalami sebuah pengalaman di mana kita tinggal di sebuah daerah, atau pertama kali kita tinggal di sebuah daerah dengan kultur bawaan kita dari rumah, dari keluarga ke tempat yang lain yang berbeda. Misalnya suku Jawa datang ke Bandung karena budaya di Jawa berbeda dengan budaya di Sunda, baik dari sisi bahasa dan juga sisi berkomunikasi yang lainnya, sehingga akan mengalami culture shock. Dan materi kali ini kita akan ngebahas itu. Kenapa kita ngebahas culture shock? Salah satunya karena memang kemampuan kita untuk beradaptasi dengan budaya yang lain, sehingga kita mengalami kemajuan pengembangan diri karena kita sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan itu. Nah, kemudian apa yang penyebab terjadi culture shock? Itu pertama karena kita memang menghadapi lingkungan yang baru. Seseorang akan menghadapi lingkungan yang baru sehingga memiliki reaksi terhadap apa yang terjadi di lingkungan tersebut. Maka kemampuan seseorang itu harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Dan jika tidak mampu menghadapi lingkungan yang baru tersebut, maka seseorang akan mengalami culture shock. Nah, dan ini sering terjadi dialami oleh kita ketika kita pertama kali tinggal di sebuah daerah atau bekerja di tempat dengan budaya yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, culture shock itu terjadi karena ketidakpuasan, ketidakcocokan budaya yang dibawa oleh seseorang dengan budaya yang terjadi atau yang kita temui di tempat yang lain tersebut. Biasanya ini terjadi karena ketidakcocokan tersebut, sehingga seseorang harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru tersebut. Yang ketiga, culture shock itu terjadi karena memang seseorang mengharuskan dirinya untuk merubah diri ataupun beradaptasi dengan lingkungannya yang begitu cepat, sehingga seseorang karena beradaptasi itu sehingga terjadi culture shock, kegamangan atau gegar budaya. Dan ini memang lagi-lagi kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar tersebut memang dibutuhkan kesabaran dan adaptasi yang sangat luar biasa. Butuh kecerdasan seseorang, butuh kearifan menghadapi perbedaan budaya tersebut. Kemudian apa ciri-ciri jika terjadi kita mengalami culture shock? Itu yang pertama biasanya reaksi biologis, itu biasanya sesak napas, keringat dingin, mungkin kepala pening, dan seterusnya. Itu terjadi reaksi ketika kita akan menghadapi situasi baru atau budaya baru, itu seperti itu. Maka akan ada reaksi biologis. Yang kedua mungkin akan bereaksi ketika terjadi culture shock itu adalah sesuatu yang kurang menyenangkan, karena kita diharuskan untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan budaya yang ada di tempat kerja yang baru atau di daerah tertentu. Nah, ini kadang-kadang seseorang jika tidak mampu menghadapi ini biasanya kita ada konflik atau mungkin penyerangan terhadap budaya tersebut. Demikian materi kuliah kali ini, dan kami berharap mahasiswa bisa membuat tugas pengalaman ketika dia tinggal di tempat yang baru karena beda budaya, ataupun di tempat kerja dengan tempat kerja budayanya berbeda. Misalnya mahasiswa bekerja di tempat perusahaan orang Jepang, Korea, dan seterusnya. Kita harus berbagi pengalaman tersebut dan kirim videonya ke grup
manajemen lintas budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.